Assalamualaikum teman-teman, masih kembali lagi bersama saya NHF Wedding Dekorasi. Lama ya saya nggak nyapa kalian dengan salam dan membuatkan tutorial atau proses pemasangan dekorasi pelaminan. Ya, karena banyaknya job dekorasi pelaminan dan sekaligus editornya itu adalah saya sendiri, jadinya baru sempat hari ini kita upload teman-teman. Di video kali ini saya akan memberikan proses pemasangan dekorasi mini yang berbahan dari styrofoam yang panjangnya itu sekitar 3 meter untuk dalam rumah. Durasi kali ini agak panjang karena sekaligus tutorial merangkai bunga menggunakan media akar manon. Semoga kalian kepo bagaimana prosesnya dan merangkai bunganya menggunakan akar manon untuk dekorasi pelaminan. Langsung aja ke TKP. Video saya buka dengan cara penyambungan dekorasi berbentuk lingkaran 3D yang berbahan dari styrofoam dan yang sudah saya potong menjadi dua biar dibawanya itu nggak ribet dan dimasukin ke pickup juga nggak ribet teman-teman. Bagaimana cara penyambungannya? Langsung saja kita lihat. Penyambungannya sangat sederhana, saya menggunakan tusuk sate yang sudah saya runcingin pada ujungnya dan saya potong menjadi kecil-kecil. Nah, untuk tusuk satenya itu saya nggak kasih lem teman-teman karena takutnya tuh nempel banget. Kemudian di setiap ujung sambungan styrofoamnya itu saya kasih lem. Nah, untuk pengelemannya itu saya menggunakan lem tembak. Tekniknya sama, hanya tipis-tipis aja di beberapa bagian sambungan styrofoam itu teman-teman, biar dilepasnya itu mudah. Nah, kalau kalian ditebelin itu bisa merusak pinggiran styrofoam kalian teman-teman. Jangan lupa di bagian atas styrofoamnya dikasih lem juga biar lebih kuat dan kokoh. Nah, untuk pengelemannya juga jangan sampai kena tusuk sate, hanya di bagian styrofoam aja teman-teman. Kalau kalian kena tusuk sate, ya itu tadi, styrofoam kalian akan rusak. Untuk bagian belakang dekorasinya ini saya kasih pemberat biar tidak roboh ke depan teman-teman. Karena saat ditempelin bunga, dekorasinya itu akan berat di depan. Maka dari itu dikasih pemberat batu bata atau batu, apalah, yang penting jangan batu akik teman-teman. Kalau semuanya sudah selesai, tinggal bagian tengah dekorasinya itu kita rangkai bunga seperti biasanya. Nah, kita skip dulu teman-teman, kita lanjut ke bagaimana cara menempelkan bunga dekorasi biar nggak jatuh. Oke, untuk penempelannya hanya menggunakan teknik yang sederhana, hanya menggunakan lem tembak tanpa bantuan tusuk sate teman-teman. Nah, untuk pengelemannya ini saya kasih di bagian sisi tepi media penancapan bunga. Oke, penancapan bunganya itu saya menggunakan styrofoam yang tebalnya 5 cm. Tekniknya juga sama, hanya ditipisin. Dan kalau sudah diberi perekat jangan langsung dilepas teman-teman. Kalau kamu nggak pengen seperti ini, 1, 2, 3, coba kalian lihat. Ini habis dilem langsung dilepas sama ini orang. Coba kalian lihat teman-teman, 1, 2, ayo kita hitung bareng-bareng, 1, 2, 3, dilepas. Der. Nah, seperti itu teman-teman. Akhirnya jatuh kan, makanya jangan langsung dilepas. Oke, balik lagi ke bagian tengah 3D lingkarannya. Supaya ujung rangkaian bunganya nggak terlalu tumpul, akhirnya saya tanjepin bunga baby bot, tapi versi KW ya. Nah, untuk bunga putihnya itu saya pakai bunga mawar kuncup sama juga yang KW. Kemudian yang warna pink sama krem itu adalah mawar Jepang tapi sama juga versi KW. Pokoknya semuanya itu serba KW teman-teman. Nah, untuk daun-daunnya ada daun pohon beringin sama suket-suketan. Terus saya kolaborasi bunga tulips warna salem dan jadinya seperti ini. Untuk teknik ini sama juga, hanya menggunakan lem tembak tanpa tusuk sate teman-teman.
Jadi ya mudah aja tapi butuh waktu. Waktunya saya pencucukan bunga di akar manon. Akar manon ini adalah pengganti styrofoam ataupun oasis kering sebagai media pencucukan bunga atau daun-daunan dekorasi pelaminan. Waktu saya beli itu panjang akar manon yaitu 1 meter teman-teman. Nah, tips merangkai bunga menggunakan media akar manon adalah pertama-tama ambil 1 tangkai akar manon, kemudian kalian lilit 1 tangkai akar manon itu ke akar manon lainnya. Tinggal kalian ikat saja menjadi beberapa ikatan seperti yang saya lakukan ini teman-teman. Nah, kenapa harus ditalikan atau diikat? Fungsinya itu agar bisa menguatkan saat pencucukan bunga dan daun-daunan nanti. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Akar manon yang sudah saya tali menjadi beberapa ikatan. Akar manon ini bersifat elastis dan tidak mudah patah teman-teman. Di sini saya pakai daun anggur sebagai basic menutup akar manon. Ada 2 warna daun anggur yang saya tahu teman-teman. Yang pertama itu ada daun anggur warna hijau tua dan ada juga daun anggur warna hijau muda. Tapi yang saya pilih itu daun anggur hijau tua. Nah, untuk cara pencucukannya juga sangat sederhana, tinggal kalian cucukkan saja di sela-sela akar manon ataupun di ikatan akar manon teman-teman. Nah, untuk pencucukannya juga nggak harus kalian bengkokkan atau apa, tinggal tangkainya itu kalian lurusin terus kalian cucukkan saja seperti ini. Nah, di sini saya banyakin akar manonnya karena saya pinginnya itu akar manon nggak terlihat oleh pandangan mata. Tapi kalau kalian pengennya lebih estetik, lebih rustic, akar manon kalian lihatin teman-teman, tapi tetap kalian kasih daun-daunan. Nah, di sini berhubung akar manon itu saya taruh di bagian bawah bukan di bagian atas, ya tinggal kalian geletakin saja di bagian bawah. Tinggal kalian lurusin akar manonnya karena akar manon itu elastis dan tidak mudah patah. Kalau yang tadi pencucukannya itu daunnya rebahan, kali ini saya cucukkan daunnya berdiri. Sama seperti yang tadi, pencucukannya juga di sela-sela akar manon ataupun di sela-sela ikatan, tapi tangkainya itu harus kalian kalian bengkokkan teman-teman. Nah, untuk pencucukan model ini itu nggak akan jatuh karena sudah terhimpit oleh akar manon lainnya. Keuntungan menggunakan akar manon adalah tidak membuat kotor di sekitar kalian, lebih fleksibel dan efisien dan efektif daripada kalian menggunakan styrofoam ataupun oasis kering. Kalau kalian menggunakan styrofoam ataupun oasis kering, kalian masih perlu memotongnya sebagai pembentukan konsep rangkaian bunga. Tapi kalau pakai akar manon tinggal kalian bengkokkan saja, sudah menjadi konsep rangkaian bunga yang kita inginkan. Karena seperti yang saya bilang tadi, akar manon adalah sifatnya elastis dan tidak mudah patah. Kalau di sini penaruhannya itu di lantai tinggal digeletakin, tapi kalau penaruhannya di atas akan berbeda lagi cara pemasangannya teman-teman. Nah, insya Allah saya akan buatkan bagaimana caranya menggunakan akar manon untuk merangkai bunga atas di dekorasi pelaminan yang berbahan dari styrofoam. Oke, lanjut ke dalam rangkaian bunga. Biar lebih cantik dan terkesan lebih berwarna, di sini saya kasih bunga mawar Jepang yang warnanya putih dan bunga tulip warna salem, bunga krisan warnanya putih tulang, dan bunga warna ungu yang panjang dan saya nggak tahu itu apa namanya. Pokoknya waktu saya beli itu saya lihat bagus, ya udah langsung saya beli aja. Daripada direbut orang kan sayang ya kan. Sebut aja itu bunga selorot-selorot. Biasanya saya sebut selorot-selorot teman-teman.
Dan ya bagus juga kalau kita pasang sebagai pelengkap rangkaian bunga. Tapi kalau kalian punya model lain gak apa-apa, biar dekorasi pelaminan kita itu lebih bervariasi. Di sini saya banyakin daun dan saya banyakin bunga biar terkesan lebih enak dipandang dan buat difoto. Posisi duduk ataupun posisi berdiri juga terlihat lebih indah atau terlihat lebih cantik. Nah, itulah salah satu proses pemasangan dekorasi mini yang ada di dalam rumah versi saya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini bagus ataupun sebaliknya? Tinggal komen di bawah teman-teman. Saya Nur Haris, teruslah berkarya.